jadi apapun Onyo besarnya nanti, ya Onyo tetap anak ayah bunda. Saya cuma takutnya Oke, buat Kak Ruben untuk hari ini 18 tahun Onyo, bisa diceritain persiapannya seperti apa, Kak? ya persiapannya mepet, tapi kan dibantu sama teman-teman MBP untuk semua persiapannya, dan syukurnya berjalan lancar, puji Tuhan. Di tengah beberapa pekerjaan yang lagi kita urusin nih gitu, tapi ini masih kepegang, jadi ya seneng banget gitu. Banyak dibantu oleh teman-teman semua. Oke, melihat Onyo sudah 18 tahun, apa aja sih perubahannya semakin glow up nih Kak Ruben? Onyo perubahannya ya dia semakin humble dan semakin nurut gitu ya, dan selalu lebih berhati-hati sekarang ini, nggak yang kayak dulu ayo loh di usia dia lagi ini main sana main sini main, masih begitu. Kalau ini dia udah nggak lagi, dia main aja, dia humble aja sama situasi gitu, cair aja gitu. Makanya kalau dari aku cuman kepinginnya Onyo itu di usia yang sekarang itu lebih sukses ya, dan juga berhasil dengan apapun yang dia kerjakan. Oke, terus nih Kak, Onyo semakin remaja nih, agak sedikit worry nggak sih kalau ngomongin masalah pergaulannya juga? Ya kalau worry udah pasti worry lah. Usia kita gini aja, kalau orang tua kita masih ada, orang tua kita masih selalu ucapin hati-hati. Hati-hati itu kan juga salah satu ungkapan yang sebenarnya ya kekhawatiran mungkin tingkat ringan ya. Tapi itu kalau buat saya sih, tapi nggak tahu kalau orang yang ngucapin hati-hatinya basa-basi ya, nggak ngerti. Tapi tidak perlu terlalu panik sih gitu. Cukup menjadi sahabat yang baik buat Onyo ya, kita nih parentsnya ya, menjadi sahabat yang baik buat Onyo, pendengar yang baik aja buat dia gitu. Dan apapun yang dia obrolin, apapun yang dia ucapin ya, nggak semuanya yang dia ucapin salah kan, nggak semua yang dia ucapin itu nggak benar. Jadi kalau melakukan penolakan atau tidak sependapat sama dia ya harus kita contohin dulu. Harusnya gini, menurut ayah sih gini. Jadi argumennya itu biarkan di dalamnya, tapi ketika dia sudah menemukan jawabannya ya dia sudah lebih settle. Nah itu yang menjadi pelajaran baru baik saya dan bundanya untuk bekerja sama anak-anak di usia 18 tahun ini. Tontonannya, tayangannya, ininya ya pasti. Dan gak hanya saya, ada guru di sekolahnya, itu kan juga update ya, memberikan kami masukan, informasi. Dan di sekolahnya itu kan Onyo tidak ada yang namanya diprioritaskan, nggak ada, sama semuanya. Jadi semua teman-temannya bahasa Inggris, jadi dia mau tidak mau ya dia harus ucapin bahasa Inggris. Jadi kalau buat saya ya karena kita bawa mereka kita bawa Onyo ke lingkup yang kerja baik gitu ya, saya yakin dia akan jadi baik. Nah, untuk Ruben sendiri merancang masa depannya Onyo kan nggak terasa nih ya, ini udah 18 tahun, berarti kan bukan umur, jadi dia udah harus bertanggung jawab terhadap masa depannya dia juga. Nah, apa sih yang dirancang Ruben dan Wenda ya untuk masa depan Onyo? Kalau merancang sih buat aku lebih masukan ke Onyo ya gitu, dengan apa yang lagi dia jalanin saat itu. Jadi saya cuma bilang sama Onyo ya, mau jadi apapun Onyo besarnya nanti ya Onyo tetap anak ayah bunda. Saya cuma takutnya
lingkup dia atau apapun itu membuat dia down. Ya kalau kita masih ada, kita bisa ada bertengger di depannya. Tapi kalau kita nggak ada kan, dia tidak settle secara isian badannya, gitu. Tapi untuk masa depan ya saya bilang selalu sama Onyo, setiap hari, setiap langkahnya Onyo itu Onyo lagi menentukan masa depannya Onyo sendiri. Onyo males bangun tidur sekolah ini, ya Onyo lagi mau menunjukkan ya Onyo mungkin nggak mau jadi anak yang pintar. Itu jawabannya. Onyo disuruh latihan vokal ini, terus Onyo gurunya udah datang, gurunya sampai nunggu lama. Ini ya berarti tandanya Onyo menunda, harusnya di jam 4 sampai jam 6 Onyo sudah lebih mantap lagi suaranya, tapi ternyata mundur lagi jamnya. Jadi buat ayah mundur 1 menit itu sudah mundurin miliaran jam untuk Onyo sendiri. Itu motivasinya ya. Iya. Tapi sebenarnya Ruben sama Wenda sendiri, kalau Wenda itu kan memang tipikal ibu yang benar-benar concern terhadap pendidikan. Nah, maunya Ruben anak ini berkarir sebagai dunia artisan atau pinginnya dia tuh jadi belajar gitu loh. Kalau berkarir dan belajar itu ya sama-sama seiring pastinya. Tapi buat saya Onyo ini kan punya suara yang banyak disukai orang gitu ya, dan terus dia juga selalu bertanggung jawab dengan lagu-lagu yang dia bawakan. Dia selalu mengeksekusi lagunya juga sampai di hati. Jadi saya kepinginnya Onyo ya harus jadi penyanyi sukses yang berpendidikan gitu. Tapi kalau itu buat saya itu dibalikin lagi ke Onyo. Jadi pendidikan buat saya, Onyo mau gelar apapun pokoknya pendidikan harus selesai. Jadi terserah, pokoknya harus punya ijazah. Nggak mau tahu Onyo. Jadi Onyo punya kewajiban itu, dia mau nggak mau itu harus selesai. Tapi respon dari Onyo sendiri gimana sih Kak ngejalanin itu semua? Kalau ditanya sama saya nih ya, nggak ada melakukan penolakan apapun. Dia anaknya, iya ayah, dia tidak pernah ngomong tidak. Tidak pernah ngomong tidak. Sama ayah, sama saya, iya ayah. Iya ayah, dia tidak pernah ngomong tidak. Jadi makanya kalau dari saya, kalau ke Onyo tuh lebih gini. Oh anak ini lagi ada di ada lagi apa ya? Bukan galau. Kusut maksudnya gini. Kadang-kadang kan ada beberapa. Up and down. Iya, enggak, dia tuh kadang-kadang gini. Dia bikin lirik lagu nih. Iya. Ya. Emang kadang-kadang receh sih, cuman satu kata yang dia nggak ketemu, itu tuh dia bisa uring-uringan. Kayak kalah tender apa gitu, kayak bener-bener wah miliaran hilang gitu ya. Jadi saya harus tegaskan, kasih tahu ke dia, semangatin ke dia adalah gini, nggak ada masalah. Ada hari esok, Onyo harus bersyukur. Onyo sudah bisa melakukan ini. Belum tentu orang lain bisa melakukan ini. Jadi kalau ada kekurangan sedikit, ya mungkin karena dia ngelihat bundanya maunya perfeksionis, ya. Sekalian kalau ulangan maunya detail sampai begini, yang ini. Jadi dia kayak pengen sukses juga di sini gitu. Jadi saya bilang ini, jangan, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tidak ada yang sempurna. Ayah pun juga bukan laki-laki yang gagah tinggi, enggak, biasa aja. Tapi ayah menjadi diri ayah sendiri. Gak kepengen dipuji sama orang kita muka cakep, enggak. Jadi Onyo harus jadi diri sendiri. Nah mental itu yang di usianya dia lagi rentan. Ke psikolognya kan tetap ada, tapi akan lebih oke lagi ketika parents yang bersentuhan langsung, ngobrol secara bergantian gitu. Ngobrol juga udah, kalau sama Onyo udah nggak kayak dulu lagi yang duduk begini. Ya jalan, kan sering tuh. Sekarang dia udah bisa, udah punya SIM, jadi udah bawa mobil. Nah, part itu tuh part golden scene yang kami tidak bisa on air kan, ya. Yang nggak bisa itu, yang dimana dia bercerita sambil nyetir, tapi dia menatap jalan, dia fokus. Dia bercerita, dia tidak melihat eye contact mata kita yang apakah kita, kan kalau orang cerita sudah jadi sedih kan kita jadi, dia langsung
nggak jadi deh, bapak gue jadi sedih. Kalau ini dia nggak ngelihat ekspresi kita tapi dia terus bercerita. Nah buat saya tuh kalau di sebuah cerita film golden scene yang nggak mungkin gue vlog, nggak mungkin, karena part ini Onyo banyak cerita dan dia bingung. Iya, hati ke hati lah. iya, dia bingung. Jadi ya gue biarkan aja dia ngoceh sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya rasa kayaknya belum selesai nih, yuk putar ke sana, ayah ada yang mau ayah beli di sana, puterin dulu aja. Benar, belum selesai. Itu kan feeling hati ya. Iya betul. Feeling hati kan kelihatan. Nah kelihatan ketika dia udah selesai semuanya cerita udah selesai itu gua on. Oh, Iya, iya, ekspresinya dia aku juga beda. Nah itu yang makanya kalau aku ngelihatnya kita tidak bisa tolong ke gurunya ya, tolong ya gini, nggak bisa. Untuk hal-hal yang anak-anak usianya Onyo itu emang harus, jadi kita harus kayak sahabatan deh, nggak boleh tegur dia ini lupa enggak. anak lah kita. Iya, Bisa jadi gitu. nggak bisa gitu. Kalau dulu kan Onyo, ayah mau bicara, duduk berdua. Ini enggak. Gimana dia di meja makan? Oh iya. Padahal kita udah kenyang ya. Kita adain tuh kan makan kan. Dia punya alasan. Sehingga dia ngerasain nyaman. Kalau ke bundanya, ya punya cara beda lagi gitu. Bundanya, bunda pengen makan ini deh. Tapi di depan sekolahnya Tania tuh, tapi tadi masih pulang jam segini gitu misalnya. Jadi dia cari alasannya gimana caranya untuk intinya lu harus ngobrol nih, ada apa nih? Waktunya itu gitu. Baru cerita gini. Iya, terus baru kita diskusi gitu. Kamu ngomongin gini. Oh berarti ini ada satu kunci lagi nih kayaknya yang belum cerita. Gitu baru Wenda menyampaikan, aku menyampaikan apa yang ngomongin dan tidak ditutupi, baru selesai. Emang PR berat untuk usia yang gini. Mungkin karena aku kan tadinya kan punya anak paling besar tadi kan Talia. Tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan ada Onyo, jadi kayak belajarnya tuh jauh lebih. Saya ngeliat artis-artis tuh kayak Indra Brasko, punya anak ABG, Nesya Siregar, punya anak ABG, Indi Barens. Gue liatin aja, gitu kayak apa sih mereka gitu. Oh begini. Jadi mencoba melihat secara langsung, tapi tidak ingin menjadi gitu. Supaya saya ingin, oh kayaknya ini cocok deh, bisa. Tapi kalau ini mah nggak bisa kalau di anak gue. Gitu. Jadi yang cocok ya bisa diambil, yang nggak cocok ya nggak diambil. Nah, semalam tuh ada surprise ya buat Onyo. Itu diprakarsai oleh siapa? Bundanya lah. Iya. Kalau itu mah udah. Kalau tanya saya, jam kerja gue udah capek, gue mesti ngikutin gitu, ini nggak mau. Iya. Ya kalau Wenda itu udah sakral, wajib harus ada gitu. Kemudian